نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, Haji Stamin dan keluarganya, yang kami muliakan Al-Ustaz Ustaz Razlan dan Ustaz Wahyudin, dan kami sayangi santri-santri atau pelajar-pelajar Al-Ma'had Darul Maqamah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertemuan di dunia ini dan nanti pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lagi dan lagi sampai diri kita ini tidak ada lagi, sampai kita ini tidak ada di dunia ini lagi, sampai kita tidak bernapas lagi, sampai kita tidak mengedipkan mata lagi, yaitu senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya di dalam dunia ini adalah bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Maka kuncinya daripada kita ini hidup dunia adalah bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat. Di sini di dalam bahasa Arab itu kalau kita belajar nahwu shorof, la in syakartum artinya itu pasti. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan pasti, dan pasti Allah akan tambah. Tidak mungkin, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah. Seseorang ini lagi tawaf, lagi haji, kemudian dia tawaf di Ka'bah, tawaf keliling. Kemudian di depan itu dia mengatakan, alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Dia bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam. Maka kemudian selepas dia menyelesaikan semua haji dia, kemudian dia pulang. Kemudian pada tahun depan dia datang lagi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian dia tawaf lagi, kemudian dia mengatakan seperti apa yang dikatakan ketika tahun kemarin. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Maka tiba-tiba ada suara yang tanpa rubah, wahai fulan bin fulan, engkau mengatakan yang tahun kemarin itu belum selesai kami menulisnya. Pahala kamu tahun kemarin itu yang kamu mengucapkan seperti itu belum selesai kami menulisnya. Sekarang kamu ucapkan lagi. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun keletihan, penat menulis pahala orang mengatakan alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Maka sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuknya kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam. Artinya apa? Karena miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci daripada kunci surga adalah kalimat iman. Jadi orang yang tidak mempunyai iman, maka dia tidak akan bisa memasuki surga selama-lamanya. Maka kita ini menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang berislam ini syukuran, tasyukuran. Kita ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci surga. Nanti tinggal kita masukkan saja ke dalam surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka atas nikmat yang begitu besar ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana mensyukuri nikmat iman dan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Perbaruilah iman kalian." Jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Maka para sahabat bertanya, "Wa kaifa tajaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Akthiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Kita zikirkan kalimat la ilaha illallah. Kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sering kita tahlilan dulu. Kita sering mendengar Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pada zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah senantiasa masuk dalam hati kita. Kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Kan hati kita ini diibaratkan sebagai kolam yang mempunyai 4 saluran. 4 saluran. Kalau empat saluran tersebut ini airnya jernih, maka air yang di dalam kolam tersebut akan jernih. Tetapi kalau 4 saluran tersebut kotor atau salah satunya kotor, maka air yang di dalam kolam tersebut akan kotor. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita ini mempunyai 4 saluran. Apa? Mulut kita, telinga kita, mata kita, pikiran kita. Apabila mulut kita ini membicarakan kebesaran Allah, kemudian mata kita melihat kebesaran Allah, telinga kita melihat mendengar kebesaran Allah, pikiran kita memikirkan kebesaran Allah, maka akan masuk di dalam hati kita adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mulut kita, telinga kita, mata kita, pikiran kita semuanya memikirkan kebesaran dunia, maka yang masuk dalam hati kita adalah kebesaran dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur lagi Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang Allah telah
berikan kesempatan kita untuk merasakan bulan Ramadan yang mulia ini. Insyaallah sudah 21 hari kita telah menjalankan puasa Ramadan. Maka bagaimana akhir daripada bulan Ramadan ini? Kalau ada sesuatu mengatakan awal rahmatun, awalnya bulan Ramadan ini adalah rahmat. Semua orang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah pengampunan. Pertengahan bulan Ramadan adalah pengampunan. Maka kita banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak merengek-merengek, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa telinga kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita. Maka kita semuanya kita menangis meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru itqun minan nar. Akhir daripada bulan Ramadan adalah kemerdekaan daripada api neraka. Maka akhir bulan Ramadan ini jangan sampai kita buang waktu-waktu yang sia-sia. Maka kita gunakan momentum Ramadan, akhir daripada Ramadan ini kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan amalan kita. Saya dengar tadi ada Aziz Tamin tadi, anak-anak yang di sini, insyaallah akhir Ramadan ini meningkatkan amal ibadahnya. Sampai Aziz Tamin tadi cakap kepenatan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu umur kita walaupun masih muda, kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan itu kita akan merasakan jalan. Kita tidak tahu. Karena hadirin yang Allah Subhanahu wa taala walaupun masih muda, coba kalau kita lihat di di kuburan, kalau kita ziarah kubur, nanti kita lihat di sana tuh ada kuburan yang masih kecil. Kemudian kubur yang sedang, ada kuburan yang besar. Ini bermakna apa? Bermakna yang kecil pantas mati, yang dewasa pantas mati, apalagi yang sudah tua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mempersiapkan kematian kita. Kenapa? Karena orang yang mempersiapkan mati inilah orang yang cerdas yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang cerdas itu bukan orang yang menjadi perdana menteri, presiden, ahli teknologi, bukan. Tetapi yang pintar, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da. Orang yang pintar adalah orang yang bisa menahan nafsunya, kemudian dia mempersiapkan waktunya untuk kematian. Maka hidup kita ini untuk mempersiapkan mati kita. Karena mati ini, akhirat ini bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, tetapi akhirat ini selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau 100 tahun, 1 juta tahun, ini pasti akan habis. Tetapi kalau selama-lamanya, hidup kita ini tidak ada batasnya, selama-lamanya. Maka untuk bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan ini, kita untuk menjadikan momentum untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, kualitas ibadah